ini masih tetap semangat ya untuk tetap belajar walaupun tidak dengan tatap muka, walaupun kalian belajarnya secara mandiri. Oke, pada perkuliahan methodology in English language teaching ini, pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang cooperative versus collaborative learning. Kedua metode pembelajaran ini seringkali dianggap sama walaupun sebenarnya terdapat sedikit perbedaan. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, kata kolaborasi dan kooperasi cenderung diartikan dalam makna yang sama, yaitu kerjasama. Menurut John Myers, kata kolaborasi berasal dari bahasa Latin dengan memfokuskan pada proses, sedangkan kooperasi bersumber dari Amerika yang lebih menekankan pada hasil. Sementara itu, menurut Ted Panitch, istilah kolaborasi merujuk pada filsafat interaksi dan gaya hidup personal, sedangkan kooperasi lebih menggambarkan sebuah struktur interaksi yang didesain untuk memfasilitasi pencapaian suatu hasil atau tujuan tertentu. Gimana? Pasti sudah gak sabar untuk mempelajari lebih jauh tentang kooperatif dan kolaboratif learning ini kan? Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama akan kita bahas adalah cooperative learning. Apakah cooperative learning itu? Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama, yakni kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif memiliki 5 elemen dasar, yaitu yang pertama adalah positive interdependence, yang artinya bahwa setiap peserta didik memiliki ketergantungan yang positif, jadi mereka saling bergantung satu sama lain. Yang kedua adalah promotive interaction atau interaksi yang mendorong, jadi peserta didik dirangsang untuk berinteraksi dan saling mendukung satu sama lain, saling menyemangati agar bersama-sama mencapai target pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah individual accountability atau tanggung jawab individu. Karena satu siswa dengan yang lain saling bergantung secara positif, maka setiap individu memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan agar target pembelajaran dapat tercapai. Kemudian yang keempat adalah interpersonal and small group skills atau skill-skill interpersonal dan kelompok-kelompok kecil. Ini adalah skill-skill bagaimana siswa dapat belajar atau bekerja sama di dalam kelompok kecil. Kemudian yang kelima adalah group processing atau pemrosesan kelompok. Pemrosesan kelompok terjadi ketika anggota kelompok berdiskusi mengenai seberapa baik mereka telah mencapai tujuan masing-masing dan seberapa baik mereka telah memelihara hubungan kerja yang baik. Itulah elemen-elemen dasar dari pembelajaran kooperatif. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif antara lain siswa belajar dalam kelompok, produktif mendengar, mengemukakan pendapat dan membuat keputusan secara bersama. Yang kedua, kelompok siswa yang dibentuk merupakan percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, jenis kelamin dan kemampuan belajar. Dan yang ketiga adalah penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok. Selanjutnya, untuk teknik pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan di kelas meliputi discussion. Untuk discussion kita bisa menggunakan kegiatan think, pair, share atau 3 steps interview. Think, pair, share mungkin sebagai latihan pembelajaran kooperatif yang paling terkenal. Struktur think, pair, share memberi siswa kesempatan untuk merefleksikan pertanyaan yang diajukan dan kemudian berlatih untuk berbagi dan menerima solusi potensial. Sederhanaannya memberi para instruktur akses yang mudah ke dalam pembelajaran kooperatif dan mudah beradaptasi dengan berbagai instruksi khusus. Kemudian kalau untuk 3 steps interview, struktur ini dapat digunakan dengan baik sebagai icebreaker yang memperkenalkan siswa satu sama lain dan untuk menyediakan tempat bagi siswa untuk meminta pendapat atau ide dari rekan-rekan mereka. Siswa pertama kali dipasangkan dan saling mewawancarai secara bergiliran menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah diberikan oleh instruktur. Kemudian pasangan saling mencocokkan dan siswa memperkenalkan pasangan asli mereka. Di akhir latihan, keempat siswa memiliki posisi atau pandangan mereka tentang suatu masalah yang didengar, dicerna, dan dijelaskan oleh rekan-rekan mereka. Atau kita juga bisa menggunakan reciprocal teaching atau
Kegiatan menjelaskan, memberi umpan balik, memahami perspektif alternatif. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain note taking pairs dan jigsaw. Note taking pairs, pencatatan yang buruk menyebabkan kinerja yang buruk. Merancang latihan yang mengharuskan siswa meringkas pemahaman mereka tentang sebuah konsep berdasarkan catatan yang diambil, dan menerima refleksi umpan balik dari mitra mereka memberi siswa kesempatan untuk menemukan celah kritis dalam catatan tertulis mereka. Kemudian untuk jigsaw, untuk masalah yang lebih kompleks, struktur ini memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan keahlian dalam salah satu dari banyak komponen masalah dengan terlebih dahulu berpartisipasi dalam kelompok yang hanya berfokus pada satu komponen. Pada tahap kedua, latihan kelompok direformasi dengan perwakilan dari setiap kelompok ahli yang bersama-sama sekarang memiliki keahlian yang memadai untuk menangani seluruh masalah. Kegiatan yang berikutnya adalah graphic organizer atau menemukan pola dan hubungan. Aktivitas yang digunakan antara lain group grid dan sequence change. Group grid, siswa berlatih mengatur dan mengklasifikasikan informasi dalam tabel. Versi yang lebih kompleks dari struktur ini mengharuskan siswa mengidentifikasi terlebih dahulu skema klasifikasi yang akan digunakan. Kemudian untuk sequence change, tujuan latihan ini adalah untuk memberikan representasi visual dari serangkaian peristiwa, tindakan, peran, atau keputusan. Siswa dapat diberikan item yang akan diukur atau yang akan diatur atau diminta untuk menghasilkan terlebih dahulu berdasarkan tujuan akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur ini dapat dibuat lebih kompleks dengan meminta siswa juga mengidentifikasi dan mendeskripsikan hubungan antara masing-masing komponen yang diurutkan. Kegiatan yang selanjutnya adalah writing. Nah, untuk aktivitas yang dapat diterapkan contohnya adalah diadik essay atau peer editing. Diadik essay, siswa mempersiapkan bagian dalam kelas dari latihan ini dengan mengembangkan pertanyaan essay dan model jawaban berdasarkan bacaan yang ditugaskan. Siswa biasanya perlu dibimbing untuk mengembangkan pertanyaan yang mengintegrasikan materi di seluruh kelas sebagai lawan dari pertanyaan yang hanya melafalkan kata yang disajikan dalam bacaan. Di kelas, siswa bertukar pertanyaan essay dan menulis essay jawaban spontan. Siswa kemudian memasangkan, membandingkan, dan mengontrasikan jawaban model dan jawaban yang dihasilkan secara spontan. Selanjutnya, pertanyaan dan jawaban dapat dibagikan dengan kelas yang lebih besar. Untuk peer editing, berbeda dengan proses pengeditan yang sering muncul hanya pada tahap akhir makalah. Pengeditan rekan memasangkan siswa pada tahap pembuatan ide dan rekan-rekan memberikan umpan balik selama proses. Misalnya, hubungan dimulai setiap siswa dalam pasangan menjelaskan ide topik mereka dan menguraikan struktur pekerjaan mereka, sementara pasangan mereka mengajukan pertanyaan dan mengembangkan garis besar berdasarkan apa yang dijelaskan. Kemudian, teknik yang selanjutnya adalah problem solving. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain stand up problem atau 3 stay 1 stray. Stand up problem, siswa berpartisipasi dalam serangkaian putaran pemecahan masalah, menyumbangkan solusi yang dihasilkan secara mandiri kepada solusi yang telah dikembangkan oleh kelompok lain. Setelah beberapa putaran, siswa diminta untuk meninjau solusi yang dikembangkan oleh rekan-rekannya, mengevaluasi jawaban, dan mengembangkan solusi akhir. Kemudian untuk kegiatan 3 stay 1 stray, siswa bekerja dalam kelompok bisa mendapatkan keuntungan dari umpan balik dari teman lainnya. Dalam struktur ini, siswa secara berkala mengambil istirahat dari pekerjaan mereka dan mengirim satu anggota kelompok ke kelompok lain untuk menjelaskan kemajuan mereka. Peran kelompok adalah mendapatkan informasi dan perspektif alternatif dengan mendengarkan dan berbagi. Berapa kali grup mengirimkan perwakilan ke grup lain tergantung pada tingkat kerumitan masalah. Metode ini juga dapat digunakan untuk melaporkan solusi akhir. Kelebihan dari metode pembelajaran kooperatif yaitu: 1. Siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri. 2. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan. 3. Dapat membantu anak untuk merespon orang lain. 4. Dapat memberdayakan siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. 5. Dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 6. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Dan 7. Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. Dan yang ke-8, dapat meningkatkan motivasi dan memberi rangsangan untuk berpikir. Di samping kelebihannya, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain dengan leluasannya pembelajaran, maka apabila keleluasan itu tidak optimal, maka tujuan dari apa yang dipelajari tidak akan tercapai. Penilaian kelompok dapat membuat penilaian secara individu apabila guru tidak jeli dalam pelaksanaannya.
mengembangkan kesadaran berkelompok dan memerlukan waktu yang panjang. Itulah beberapa kelemahan dari metode cooperative learning. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang collaborative learning. Apakah collaborative learning itu? Collaborative learning adalah suatu filosofi interaksi dan gaya hidup personal di mana individual bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, meliputi belajar dan aspek kemampuan dan kontribusi rekan-rekan mereka. Prinsip pembelajaran kolaboratif antara lain adanya kerjasama, yaitu kerja bersama-sama dalam suatu kelompok akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik daripada apabila hasil itu dicapai melalui bekerja secara individu. Kemudian adanya kontribusi, interaksi, berbicara dan menulis terhadap pemahaman yang akan diperoleh. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk menjadi sadar melalui pengalaman kelas, hubungan antara interaksi sosial dan meningkatkan pemahaman. Yang keempat, adanya elemen dari pemahaman yang ditingkatkan ini yang tidak dapat diprediksi, dan yang kelima adalah partisipasi sukarela dan harus dengan bebas terlibat. Ciri-ciri dari pembelajaran kolaboratif antara lain, pelajar-pelajar akan saling mengumpul untuk mengumpulkan ide atau data. Kemudian siswa saling bertukar pengalaman, berbincang sesama mereka untuk menyelesaikan masalah bersama. Diperlukan komitmen untuk berkorban demi merancang dan menilai, dan saling membantu satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Strategi pembelajaran dalam metode collaborative learning ini kurang lebih sama dengan cooperative learning, hanya penerapannya saja yang sedikit berbeda. Strategi yang bisa diterapkan antara lain think, pair, share. Ada 3 tahapan dalam kegiatan ini. Yang pertama, instruktur mengajukan pertanyaan. Lebih disukai yang menuntut analisis, evaluasi atau sintesis, dan memberi siswa waktu sekitar 1 menit untuk memikirkan tanggapan yang sesuai. Waktu berpikir ini juga bisa digunakan untuk menulis. Kemudian yang kedua, siswa kemudian berpaling kepada rekan dan membagikan tanggapan mereka. Dan yang ketiga, selama langkah ketiga, tanggapan siswa dapat dibagikan dalam tim pembelajaran yang terdiri dari 4 orang dalam kelompok yang lebih besar, atau dengan seluruh kelas selama diskusi lanjutan. Kaliber diskusi ditingkatkan dengan teknik ini, dan semua siswa memiliki kesempatan untuk belajar melalui refleksi dan verbalisasi. Kegiatan yang berikutnya adalah 3 steps interview. Biasa digunakan sebagai icebreaker untuk latihan membangun tim. Struktur ini juga dapat digunakan untuk memberi informasi seperti hipotesis atau reaksi terhadap film atau artikel. Siswa membentuk pasangan, satu siswa mewawancari siswa lainnya. Kemudian yang kedua, siswa berganti peran. Dan yang ketiga, siswa tersebut membentuk satu kelompok. Tim pembelajaran yang beranggotakan 4 orang ini kemudian membahas informasi atau wawasan yang diperoleh dari wawancara berpasangan yang di awal tadi. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah simple jigsaw. Guru membagi tugas atau topik menjadi 4 bagian dengan semua siswa dari setiap tim pembelajar secara sukarela menjadi ahli di salah satu bagian. Tim ahli kemudian bekerjasama untuk menguasai materi keempat mereka dan juga menemukan cara terbaik untuk membantu orang lain yang mempelajarinya. Semua ahli kemudian berkumpul kembali di tim belajar di kelompok mereka yang pertama, di mana mereka mengajar anggota kelompok-kelompok lainnya. Kemudian teknik yang keempat adalah number heads together. Anggota tim pembelajaran biasanya terdiri dari 4 orang, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Instruktur mengajukan pertanyaan biasanya bersifat faktual, tapi membutuhkan beberapa keterampilan berpikir tingkat tinggi. Siswa mendiskusikan pertanyaan tersebut, memastikan bahwa setiap anggota kelompok mengetahui jawaban yang telah disepakati. Instruktur memanggil nomor tertentu dan anggota tim awalnya menunjuk nomor itu selama penghitungan tanggapan sebagai juru bicara kelompok. Karena tidak ada yang tahu nomor mana yang akan dihubungi oleh guru, maka semua anggota tim memiliki kepentingan untuk memahami tanggapan yang sesuai. Sekali lagi, siswa mendapat keuntungan dari verbalisasi dan pembinaan teman membantu baik yang berprestasi tinggi maupun rendah. Waktu kelas biasanya lebih baik dihabiskan karena lebih sedikit waktu yang terbuang untuk tanggapan yang tidak tepat karena semua siswa terlibat aktif dengan materi pembelajaran. Oke, seperti halnya cooperative learning, pembelajaran kolaboratif juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya meliputi memudahkan para siswa bekerja sama, dapat saling bertukar pengalaman, saling menyumbangkan pemikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun individu, dapat saling belajar dan berubah bersama serta maju bersama pula, serta dapat saling membina. Kemudian kelemahannya yaitu
Proses pembelajaran membutuhkan waktu yang lama, berpotensi untuk menimbulkan perselisihan kecil, arah pembicaraan atau arah diskusi tidak merujuk pada suatu permasalahan saja, dan bila para siswa dalam satu kelompok tidak saling menyumbangkan pikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar, maka kelompok itu tidak dapat digolongkan sebagai kelompok pembelajaran kolaboratif. Oke, kedua metode pembelajaran ini adalah sama-sama mengedepankan prinsip kerjasama. Oleh karena itu, terdapat beberapa persamaan di antara metode kooperatif dan kolaboratif. Persamaan yang pertama adalah menekankan pentingnya pembelajaran aktif, yang kedua peran guru sebagai fasilitator, yang ketiga pembelajaran adalah pengalaman bersama antara siswa dan guru, yang keempat adalah meningkatkan keterampilan kognitif tingkat tinggi, yang kelima lebih banyak menekankan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran, yang keenam melibatkan situasi yang memungkinkan siswa dapat mengemukakan idenya dalam kelompok kecil, serta yang ketujuh adalah membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan membangun tim. Namun karena pada dasarnya ini adalah dua metode yang berbeda, maka tentu saja ada perbedaan di antara kedua metode pembelajaran ini. Perbedaannya antara lain, dalam pembelajaran kooperatif, para siswa menerima latihan keterampilan sosial dalam kelompok kecil. Sedangkan dalam pembelajaran kolaboratif, terdapat keyakinan bahwa para siswa telah memiliki keterampilan sosial yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah aktivitas-aktivitas yang terstruktur yang dirancang oleh dalam pembelajaran kooperatif, aktivitas-aktivitas terstruktur yang dirancang guru dan masing-masing siswa memiliki peran khusus. Sedangkan dalam pembelajaran kolaboratif, siswa mengatur dan menegosiasikan usahanya sendiri. Dalam pembelajaran kooperatif, guru mengamati, mendengarkan, dan melakukan intervensi dalam kelompok jika diperlukan. Akan tetapi dalam pembelajaran kolaboratif, aktivitas tidak dimonitor oleh guru. Ketika ada pertanyaan yang ditujukan pada guru, guru membimbing siswa-siswa untuk menemukan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, pada pembelajaran kooperatif, siswa menyerahkan tugas pada akhir pelajaran untuk dievaluasi. Sedangkan pada pembelajaran kolaboratif, siswa menyimpan draft untuk dilengkapi pada pekerjaan selanjutnya. Kemudian, pada pembelajaran kooperatif, guru melakukan asesmen kinerja siswa secara individual maupun kelompok. Sementara dalam pembelajaran kolaboratif, siswa melakukan asesmen kinerja secara individual maupun kelompok berdasarkan konsensus kelompok kecil, kelas atau pleno maupun pertimbangan masyarakat keilmuan pada umumnya. Oke, demikianlah sekilas penjelasan tentang kooperatif dan kolaboratif learning. Pada dasarnya lingkungan kerja modern menuntut pekerja untuk memiliki keterampilan sosial, karena itu adalah tempat di mana mereka harus bekerja sama. Menanamkan keterampilan kerja tim pada siswa sangat penting sejak usia muda. Keterampilan inilah yang disebarkan melalui pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk penjelasan lebih jelas, kalian bisa membaca di file PDF yang akan saya lampirkan bersamaan dengan video ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.